Shalom, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lili Suryani Marariampi, NIRM 1220208091, Prodi Bimbingan Konseling Kristen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan konsep diri remaja. Masa remaja adalah masa penuh warna dan dinamika, disertai rangkaian gejolak emosi yang menghiasi perjalanan seorang manusia yang hendak tumbuh dewasa. Bagi remaja, di masa inilah mereka mulai mengenal lingkungan luar. Sudah cukup masa kecil yang hanya berada di seputar lingkungan keluarga atau teman-teman saja. Para remaja akan cenderung semakin memperluas lingkungan pergaulannya, baik berinteraksi secara langsung ataupun dengan perantaran teknologi seperti internet dan telepon. Pada masa remajalah seorang manusia mulai membangun jati diri, memiliki kehendak bebas, free will, untuk memilih, memegang teguh prinsip dan mengembangkan kapasitasnya. Di masa ini pula ia rentan terkenal pengaruh dari pergaulan dengan teman-temannya karena free will yang mereka miliki serta mendorong pergaulan yang semakin dinamis, menyebabkan remaja cenderung mudah mengikuti pengaruh lingkungan sekitarnya. Jika lingkungan tempat pergaulan mereka itu positif, maka mereka akan semakin berkembang ke arah positif. Tetapi jika mereka terjerumus dalam lingkungan negatif, maka mereka juga akan terdorong melakukan hal-hal negatif. Ada dua pola konsep diri, yaitu konsep diri positif dan konsep diri negatif. Konsep diri positif, konsep diri tak dapat dianggap positif apabila individu merasa sebagai pribadi yang hangat, penuh keramahan, memiliki minat terhadap orang lain, memiliki sikap empati, merasa diperhatikan, memiliki sikap tegang rasa, peduli akan nasib orang lain, dan aktif dalam berbagai kegiatan sosial lingkungannya. Sedangkan konsep diri negatif, orang yang memiliki konsep diri negatif akan senantiasa memandang dan meyakini bahwa dirinya lemah, tidak berdaya, tidak dapat berbuat apa-apa, tidak kompeten, gagal, tidak menarik, tidak disukai, serta pemikiran-pemikiran negatif lainnya dalam memandang dirinya sendiri. Ada 3 dimensi konsep diri. Yang pertama, dimensi pengetahuan; yang kedua, dimensi harapan; yang ketiga, dimensi penilaian. Dimensi pengetahuan yaitu deskripsi seorang terhadap dirinya, misalnya jenis kelamin, etnis, ras, usia, berat badan, atau pekerjaan. Yang kedua, dimensi harapan yaitu kepemilikan seorang terhadap satu set pandangan mengenai kemungkinan akan menjadi apa dirinya kelak. Yang ketiga, dimensi penilaian, yaitu penilaian tentang dirinya sendiri berdasarkan hasil penilaian. Marx menyimpulkan bahwa evaluasi atau penilaian seorang terhadap dirinya dalam rangka untuk memperbaiki dirinya sendiri di masa mendatang akan munculnya konsep diri yang sangat kuat. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Yang pertama, keadaan fisik. Yang kedua, kondisi keluarga. Yang ketiga, reaksi orang lain terhadap anak. Yang keempat, tuntutan orang tua terhadap anak. Yang kelima, jenis kelamin, ras, dan status sosial ekonomi. Yang keenam, keberhasilan dan kegagalan. Yang keenam, orang-orang yang dekat dengan individu. Kemudian, konsep diri positif pada remaja dapat membuat remaja berpikir bahwa dirinya dan masa depannya terlalu berharga untuk melakukan hal-hal berisiko atau negatif. Untuk bisa mewujudkan konsep diri
yang positif tersebut, remaja sangat membutuhkan bantuan orang tua dan lingkungan sekitarnya, termasuk guru dan sekolah. Sekian dan terima kasih.